Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyatul Azkara Syadi, NIM 25301011166 dari jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UI Sibarsyah Nurjati Cirebon, akan membuat video tentang sejarah peradaban Islam untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam Klasik dosen pengampu Ibu Yoyo Badriah MAG. Mari simak video ini sampai akhir. Sejarah peradaban Islam di Spanyol atau Andalusia berawal dari Daulah Umayyah. Daulah Umayyah adalah salah satu dinasti Islam pertama yang berkuasa setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka memerintah dari periode tahun 661 Masehi hingga 750 Masehi dengan pusat pemerintahan awal di Damaskus, Suriah. Dilatar belakangi setelah kekuasaan dinasti Umayyah runtuh di Damaskus pada tahun 750 Masehi, ada seorang pemuda bernama Abdurrahman Ad-Dakhil yang melarikan diri dari kejaran Bani Abbasiyah. Dengan penuh perjuangan, ia menempuh perjalanan jauh hingga akhirnya tiba di Andalusia, wilayah yang saat itu baru saja ditaklukkan oleh pasukan Islam. Dari tanah asing itulah ia membangun kembali kejayaan keluarganya dan mendirikan Daulah Umayyah di Spanyol pada tahun 756 Masehi. Masuknya Islam di Andalusia. Masuknya Islam ke Spanyol sebenarnya telah dimulai beberapa dekade sebelumnya. Bermula dari ekspedisi kecil yang dipimpin oleh Tarif bin Malik, dilanjutkan oleh pasukan besar di bawah Panglima Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi. Dengan keberanian luar biasa, pasukan Tariq menyeberangi selat yang kemudian dikenal sebagai Jabal Tariq atau disebut dengan Gibraltar. Mereka berhadapan dengan pasukan Raja Roderick yang sangat besar. Namun kondisi sosial dan politik Spanyol saat itu sangat rapuh, rakyat yang tertindas, ekonomi melemah, dan konflik internal berkepanjangan. Karena itu, banyak penduduk terutama kaum Yahudi dan rakyat kecil justru menyambut kedatangan kaum muslimin sebagai pembebas. Setelah terjadinya penaklukan, kehidupan di Spanyol berubah secara bertahap. Masyarakatnya sangat beragam, ada bangsa Arab, Barbar, Spanyol asli, hingga Yahudi yang hidup berdampingan dengan tingkat toleransi yang jarang terjadi pada masa itu. Islam menyebar bukan karena melalui paksaan, melainkan melalui interaksi sosial, pendidikan, dan perkembangan ekonomi. Kota Cordoba kelak tumbuh menjadi pusat ilmu pengetahuan yang akan menyaingi Baghdad dan Kairo. Dengan perpustakaan raksasa, universitas, dan para ilmuwan besar seperti Ibnu Hazm dan Ibn Rushd. Selanjutnya, puncak kejayaan di Andalusia terjadi pada masa Abdurrahman III, ketika Cordoba bukan hanya pusat ilmu, tetapi juga menjadi pusat kekuatan politik dan ekonomi di Eropa Barat, berupa seni, arsitektur, musik, dan sains yang berkembang pesat, seperti Masjid Cordoba, Istana Alhambra, dan karya-karya ilmiah yang menjadi bukti betapa majunya peradaban Islam di sana. Namun kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba pada tahun 1031 Masehi, wilayah Islam terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut sebagai Taifah. Mereka saling bermusuhan, bahkan meminta bantuan kepada kerajaan Kristen di utara. Inilah awal terjadinya Reconquista, yaitu gerakan besar kerajaan Kristen untuk merebut kembali wilayah Spanyol. Meski bantuan dari dinasti Almoravid dan Almohad dari Afrika Utara sempat menguatkan Andalusia, kekuatan Islam terus melemah. Meski kekuasaannya telah sirna, jejak peradaban Islam di Spanyol tetap hidup melalui karya ilmiah, arsitektur megah, dan pengaruh budaya yang sampai kini masih kita dapat menikmati di wilayah Andalusia. Kisah ini dapat membuktikan bahwa toleransi, ilmu, dan peradaban
dapat mencapai puncak kejayaannya ketika berbagai kelompok hidup berdampingan dalam kedamaian. Kesimpulannya, bahwa Islam pernah menjadi peradaban besar di Eropa Barat dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Namun kejayaan itu mulai meredup akibat konflik internal dan serangan Reconquista. Dari sejarah ini, kita dapat mengambil pelajaran penting untuk melestarikan budaya, meneladani semangat toleransi, dan terus belajar dari masa lalu.